Selamat berjumpa kembali adik-adik dalam tema akuntansi manajemen. Ini merupakan video lanjutan dari video-video lainnya yang sudah saya posting di akun YouTube saya, khususnya dalam pembahasan mengenai akuntansi manajemen. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Tujuan akuntansi itu adalah untuk menyediakan informasi akuntansi keuangan, untuk menyediakan informasi keuangan untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. Pada pembelajaran sebelumnya, pada video-video sebelumnya terkait akuntansi manajemen, itu telah dijelaskan, telah diuraikan bahwa klasifikasi besar akuntansi ada dua, yaitu akuntansi keuangan yang sering disebut akuntansi eksternal dan akuntansi manajemen yang disebut akuntansi internal. Di antara dua kelompok akuntansi tersebut, ada satu jenis akuntansi yang menjadi alat bagi keduanya, yaitu namanya akuntansi kos. Akuntansi keuangan itu terfokus pada pengumpulan informasi yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak eksternal, ya, seperti investor, kreditor, dan pihak eksternal lainnya. Laporan keuangan ini meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan aliran kas. Laporan keuangan itu menunjukkan kondisi perusahaan secara keseluruhan pada suatu waktu. Laporan keuangan ini akan digunakan oleh pihak eksternal dalam pengambilan keputusan ekonomi. Saya kasih contoh. Investor akan menganalisis laporan keuangan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan untuk mengambil keputusan apakah ia akan berinvestasi di perusahaan tersebut atau tidak. Nah, semua keputusan itu akan diambil dengan adanya terlebih dahulu ia menganalisis situasi kondisi perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan atau yang dipublikasikan. Investasi dapat dilakukan dengan pembelian obligasi atau surat utang perusahaan, atau juga bisa dilakukan dengan membeli saham perusahaan bersangkutan, tentunya perusahaan yang mempublikasikan laporan kinerja keuangan. Kreditor akan menganalisis laporan keuangan perusahaan untuk mengambil keputusan apakah perusahaan layak mendapatkan kredit atau tidak. Contoh lebih sederhana misalnya, saya ingin menabung di bank, entah itu bank negara maupun bank swasta, entah itu bank besar maupun bank kecil. Namun sebelum saya menyimpan duit saya di bank, saya harus meneliti dulu bagaimana kinerja perbankan ini, bagaimana kinerja keuangannya, apakah uang saya aman untuk saya simpan di bank ini atau tidak. Itulah fungsinya laporan keuangan untuk pihak eksternal. Karena fokus utama dari laporan keuangan adalah untuk pihak eksternal, maka harus ada bahasa yang sama atau bahasa yang standar yang digunakan untuk menyusun laporan agar laporan itu mudah dipahami oleh masyarakat non-perusahaan. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum, PABU biasa disingkat. Salah satu komponen dari PABU adalah prinsip akuntansi berterima umum adalah standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau biasa disingkat IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia. Nah, saat ini terdapat 4 pilar standar akuntansi keuangan, yaitu standar akuntansi keuangan umum (SAK umum), standar akuntansi keuangan syariah atau SAK syariah, dan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap, dan standar akuntansi keuangan sektor publik atau SAK SP. Di lain pihak,
Akuntansi manajemen berhubungan dengan penyajian informasi yang ditujukan kepada pihak internal organisasi atau manajemen, atau pihak manajemen, agar dapat menjalankan fungsi manajerialnya. Setiap organisasi tentu memiliki karakteristik yang berbeda. Dilihat dari bidang usaha, tujuan, gaya manajerial atau gaya kepemimpinan, ukuran perusahaan, maupun dilihat dari kepemilikan. Nah, mengingat tugas utama akuntansi manajemen adalah untuk menyediakan informasi bagi pihak internal, maka proses akuntansi manajemen sangat berbeda dibandingkan dengan proses akuntansi keuangan. Belum ada aturan baku yang berlaku untuk akuntansi manajemen pada berbagai jenis usaha. Akuntansi manajemen dapat diterapkan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan manajemen. Berikutnya adalah akuntansi kos. Akuntansi kos adalah alat yang menyediakan informasi yang digunakan baik oleh akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen. Ketika akuntansi keuangan menyusun laporan keuangan, maka sangat dibutuhkan informasi yang dapat disediakan oleh akuntansi kos. Dalam laporan keuangan, khususnya laporan neraca perusahaan manufaktur, terdapat beberapa akun yang informasinya disediakan oleh akuntansi kos. Informasi mengenai beberapa jenis sediaan seperti bahan baku, bahan penolong, produk dalam proses, produk jadi, itu disediakan oleh akuntansi kos. Selain itu, informasi mengenai kos produk terjual yang akan disajikan dalam laporan laba rugi itu juga disediakan oleh akuntansi kos. Akuntansi manajemen juga sangat membutuhkan informasi kos per unit dalam rangka menyusun anggaran, standar, dan perencanaan keuangan lainnya. Akuntansi kos memberikan tambahan informasi yang dibutuhkan untuk pembuatan laporan-laporan khusus bagi manajemen. Laporan-laporan yang akan digunakan oleh manajemen itu itu menjadi dasar atau sebagai contoh untuk pengambilan keputusan. Apakah menerima pesanan khusus atau tidak? Apakah akan membuat atau membeli saja komponen tertentu dari produk yang dihasilkan dan lain sebagainya. Nah, jadi akuntansi itu menjadi dasar untuk manajer untuk mengambil keputusan. Arah hubungan antara akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi kos itu bisa kita lihat seperti gambar berikut ini. Nah, kurang lebih seperti ini hubungan antara akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan akuntansi kos. Jadi kita lihat di dalam gambar, akuntansi kos itu merupakan irisan ranah atau wilayah irisan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi kos digunakan oleh akuntansi keuangan, akuntansi kos digunakan oleh akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan berhubungan melalui akuntansi kos. Akuntansi kos memperantarai antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Perbandingan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dapat dilihat dari sisi pengguna, periode pelaporan, isi, fungsi, dimensi waktu, pengauditan, akurasi, sifat dan jenis informasi, serta lingkup pelaporan. Sekarang kita lihat poin pertama mengenai pengguna laporan. Informasi akuntansi manajemen itu digunakan oleh manajer internal perusahaan, sementara informasi akuntansi keuangan digunakan oleh kelompok eksternal organisasi, mereka yang berada di luar dari organisasi atau perusahaan. Misalnya
pemegang saham, kreditor, investor, organisasi buruh, dan lembaga pemerintah, misalnya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Otoritas Pajak, dan lain sebagainya, KPK atau BPK. Sedangkan akuntansi manajemen itu menyediakan dan menyajikan informasi kepada pihak internal perusahaan, itu manajer perusahaan. Yang kedua, mengenai periode pelaporan. Periode pelaporan dan format laporan informasi akuntansi keuangan itu sudah diatur oleh Organisasi Profesi Ikatan Akuntansi Indonesia, IAI yang tadi sudah saya sebutkan, itu melalui standar akuntansi keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan. Dulu itu Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau di BII. Pengaturan periode dan format pelaporan itu bertujuan untuk menciptakan keseragaman sehingga laporan keuangan dapat dibandingkan dari waktu ke waktu itu dari perusahaan yang sama, serta antar perusahaan pada industri yang sama. Sebaliknya, periode pelaporan informasi akuntansi manajemen itu ditentukan oleh organisasi itu sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan antar manajemen di dalam organisasi atau perusahaan bersangkutan. Beberapa laporan harus disajikan bulanan, misalnya contoh biaya gaji staf, misalnya. Itu juga disajikan dalam setiap minggu atau mingguan, contohnya upah karyawan pabrik. Poin yang ketiga adalah bentuk laporan. Isi laporan akuntansi keuangan itu diatur oleh Organisasi Profesi Ikatan Akuntan Indonesia IAI melalui standar akuntansi keuangan atau SAK dan organisasi lainnya seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Standar akuntansi keuangan itu mengatur antara lain format penyajian seperangkat laporan keuangan yang meliputi laporan laba rugi, neraca, laporan aliran kas, laporan modal pemilik, dan catatan atas laporan keuangan. Rincian laporan berikut urutan akun yang harus dilaporkan dalam laba rugi, neraca, laporan aliran kas, dan modal pemilik itu telah diatur dengan jelas. Standar akuntansi keuangan ini harus dipatuhi terutama oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perubahan penyajian dan pelaporan serta dampaknya terhadap laba organisasi harus diungkap secara jelas dan logis. Nah, sementara itu, bentuk laporan dalam akuntansi manajemen dapat berupa laporan kos produksi, laporan kos produk terjual, laporan pembelian dan pemakaian bahan baku, anggaran, dan laporan khusus sesuai dengan kebutuhan manajemen. Isi dan format laporan akuntansi manajemen itu sangat dipengaruhi oleh kebutuhan setiap fungsi dalam organisasi. Setiap perusahaan memiliki format laporan akuntansi manajemen yang berbeda dengan yang lainnya. Satu perusahaan dengan perusahaan yang lain memiliki laporan yang berbeda. Sesuai dengan kebutuhan manajer, demikian pula isinya juga berbeda. Semuanya dikondisikan dengan kondisi perusahaan dan sesuai dengan keinginan pimpinan perusahaan. Tidak ada keseragaman antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain mengenai format dan isi laporan. Isi dan format benar-benar fleksibel sesuai dengan kebutuhan manajemen. Yang keempat itu mengenai fungsi. Informasi akuntansi keuangan itu berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen atau pengelola kepada pemilik, kepada pemegang saham atau kepada investor atas sumber daya yang sudah dipercayakan oleh investor kepada manajemen serta kepada para penyandang dana lainnya, misalnya pihak ketiga atau kreditur dan pihak bank. Sementara akuntansi manajemen berfungsi menyediakan data dan informasi bagi para manajer dalam mengelola divisi yang menjadi tanggung jawabnya.
Informasi akuntansi manajemen juga berfungsi membantu pelaksanaan tugas-tugas manajerial seperti perencanaan, pengendalian, pengukuran, dan evaluasi kinerja, dan pengambilan keputusan serta perbaikan berkesinambungan. Yang kelima, dimensi waktu. Akuntansi keuangan itu berorientasi masa lalu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan seluruh aktivitas. Sebagian besar informasi menggunakan data masa lalu atau historical cost untuk melaporkan kinerja keuangan kepada pihak eksternal organisasi. Sebagian informasi lainnya menggunakan nilai kini atau current cost. Namun, di bawah aturan International of Financial Reporting Standard atau IFRS, penggunaan nilai kini atau current cost itu harus betul-betul mempresentasikan atau merepresentasikan daya guna dari aset tersebut, atau biasa disebut representational faithfulness. Oleh karena itu, dalam proses penilaiannya harus melibatkan ahli penilai atau appraisal. Sementara akuntansi manajemen itu berorientasi masa depan untuk memfasilitasi aktivitas perencanaan jangka pendek dan jangka panjang, aktivitas pembuatan keputusan investasi, dan aktivitas pengendalian. Prediksi-prediksi mengenai masa depan dapat dilakukan secara subjektif oleh manajemen tanpa harus melibatkan profesi penilai. Nah, yang keenam mengenai pengauditan. Informasi akuntansi keuangan itu menjadi objek pemeriksaan oleh auditor independen, terutama perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Nah, ini penting ini, perusahaan yang terdaftar di bursa saham harus secara temporal itu menyajikan laporan keuangannya. Itu harus diaudit dulu. Audit itu terdiri atas dua, audit internal perusahaan itu sendiri maupun audit eksternal di luar perusahaan ke pihak ketiga. Pemeriksaan laporan keuangan oleh pihak auditor independen atau eksternal itu dianggap perlu untuk memastikan bahwa isi laporan keuangan yang telah disajikan itu wajar sesuai dengan standar akuntansi. Semua informasi yang disajikan itu harus objektif, baik didukung oleh bukti transaksi maupun bukti penilaian oleh profesi penilai. Sebaliknya, informasi akuntansi manajemen tidak menjadi objek audit. Informasi diproduksi sendiri dan digunakan secara internal oleh perusahaan atau organisasi. Nah, tidak terlalu menekankan objektivitas, melainkan lebih pada relevansi dalam proses pengambilan keputusan oleh manajemen. Yang ketujuh, akurasi. Informasi akuntansi keuangan disajikan dengan mengikuti karakteristik kualitatif informasi, salah satunya yaitu akurat. Informasi yang disajikan itu harus akurat dan benar-benar menggambarkan secara tepat posisi aset, kewajiban atau utang, dan ekuitas pada suatu waktu. Sebaliknya, informasi akuntansi manajemen itu lebih mengutamakan kecepatan informasi untuk pengambilan keputusan taktis atau operasional harian, meskipun akurasi informasinya tidak terlalu tinggi atau tidak begitu akurat. Yang kedelapan, jenis dan sifat informasi. Akuntansi keuangan hanya melaporkan informasi yang bersifat keuangan, yang tentu saja bersifat kuantitatif dan objektif. Semua aspek yang dilaporkan harus dapat dikuantifisir dan diukur dengan nilai uang. Nah, sementara akuntansi manajemen itu dapat melaporkan informasi baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan. Itu informasi kuantitatif maupun kualitatif, informasi objektif maupun subjektif, informasi yang bersifat historis saat ini maupun masa yang akan datang berupa prediksi-prediksi atau ramalan-ramalan. Yang kesembilan itu lingkup laporan. Lingkup informasi akuntansi keuangan itu sangat luas, yang menggambarkan kinerja satu organisasi secara menyeluruh. Informasi yang dilaporkan itu merupakan rangkuman dari kinerja semua fungsi dalam organisasi yang diukur dengan satuan moneter. Posisi aset,
liabilitas, dan ekuitas itu dilaporkan dalam satu laporan yang disebut neraca atau laporan posisi keuangan. Standar akuntansi keuangan itu mensyaratkan penggabungan laporan keuangan untuk semua entitas dalam satu kelompok organisasi menjadi satu laporan konsolidasi. Karenanya, informasi akuntansi keuangan itu merupakan informasi yang bersifat agregat dan komprehensif. Di pihak lain, informasi akuntansi manajemen berisi informasi rinci tentang fungsi atau divisi dalam organisasi. Bisa jadi, laporan akuntansi manajemen hanya melaporkan satu segmen usaha atau satu jenis produk, tetapi dilaporkan dengan sangat rinci. Laporan kos produksi itu bisa disajikan berbentuk data sangat rinci berdasarkan jenis kos, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Itu bisa dilaporkan per divisi untuk satu periode waktu tertentu. Ada laporan kos pembelian dan pemakaian bahan baku. Ada laporan kos produk dalam proses, ada laporan kos produk yang sudah jadi, dan juga ada laporan kos produk terjual atau cost of goods sold. Secara ringkas, perbandingan antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan akan saya terangkan sebagai berikut. Yang pertama, mengenai butir perbandingan. Nah, untuk informasi akuntansi manajemen itu internal organisasi yang artian manajer. Sementara informasi akuntansi keuangan itu untuk penggunanya itu adalah eksternal organisasi seperti pemegang saham, pemerintah, investor, kreditor, serikat pekerja, dan sebagainya. Mengenai periode laporan. Nah, periode laporan untuk informasi akuntansi manajemen itu dia tidak terikat waktu dan dia menyesuaikan dengan kebutuhan manajemen. Sementara untuk akuntansi keuangan itu periode pelaporannya sangat jelas, bisa harian, mingguan, bulanan, dan juga tahunan. Bentuk laporan. Nah, bentuk laporan untuk akuntansi manajemen itu dia tidak ada format baku, disesuaikan dengan kebutuhan manajemen. Itu dapat berupa laporan kos produksi, laporan kos produk terjual, laporan pembelian dan pemakaian bahan baku, laporan khusus, dan anggaran, dan lain sebagainya. Sementara untuk akuntansi keuangan itu diatur dalam standar akuntansi keuangan dan peraturan OJK. Bentuk laporannya berupa laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan aliran kas, laporan perubahan laba ditekan atau kekayaan pemilik, dan catatan atas laporan keuangan. Dari segi fungsi informasi, informasi akuntansi manajemen itu untuk pelaksanaan aktivitas manajerial, perencanaan, pengendalian keputusan, evaluasi dan pengukuran kinerja dan perbaikan kesenangan. Sementara fungsi informasi dari akuntansi keuangan itu dia sebagai alat pertanggungjawaban pihak manajemen kepada pemilik atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan yang dikelolanya, serta kepada pihak ketiga sebagai pemberi pinjaman, dalam hal ini bank, lembaga keuangan. Dari segi dimensi waktu, informasi akuntansi manajemen itu dia berorientasi pada masa depan. Sementara informasi akuntansi keuangan dia berorientasi pada masa lalu, yaitu melaporkan apa yang sudah terjadi. Dari segi pengauditan, itu informasi akuntansi manajemen itu dia bukan merupakan objek audit karena tidak ada standar yang wajib dipatuhi dalam penyajian laporan kepada manajemen. Sementara untuk informasi akuntansi keuangan, pengauditan itu wajib diaudit oleh auditor independen atau kantor akuntan publik, terutama untuk perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Untuk akurasi data dan informasi, akuntansi manajemen tidak menghendaki akurasi penuh, ya, seadanya secukupnya untuk diketahui masyarakat. Tetapi yang terpenting adalah kecepatan penyediaan dan penyampaian informasi itu kepada manajemen, itu menjadi pertimbangan utama. Sementara untuk informasi akuntansi keuangan, akurasi menjadi salah satu karakteristik pelaporan keuangan yang berkualitas. Nah, jika menggunakan kos saat ini, maka harus ada penilaian dari jasa penilai atau appraisal. Nah, jenis dan sifat informasi untuk akuntansi manajemen itu informasinya bersifat historis saat ini dan masa depan, dapat berupa
kuantitatif dan kualitatif, keuangan dan non-keuangan, objektif dan subjektif. Sementara untuk akuntansi keuangan itu informasi harus bersifat historis, kuantitatif, objektif, keuangan, dan nilai saat ini berdasarkan penilaian jasa penilai. Dari segi ruang lingkup informasi, kalau untuk informasi akuntansi manajemen itu informasinya sangat rinci per jenis biaya, per divisi, dan per periode akumulasi. Sementara untuk informasi akuntansi, itu informasi yang disajikan bersifat agregat atau global dan komprehensif atau menyeluruh, mewakili organisasi. Sekarang kita lihat poin yang ke-10, yaitu peran akuntan manajemen dalam dan struktur organisasi. Nah, bisnis saat ini bergerak sangat cepat sekali dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Perubahan teknologi seperti yang sudah dijelaskan pada video-video sebelumnya, itu pengaruh teknologi terhadap akuntansi manajemen, silakan ditonton di sana, itu mendorong perubahan pada semua aspek hidup. Perubahan ini sangat cepat dan berpengaruh juga terhadap perusahaan dan seluruh proses yang ada di dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus bekerja dengan menggunakan cara-cara baru. Akuntan manajemen itu harus selalu mendukung manajemen dalam semua tahapan proses pengambilan keputusan bisnis. Sebagai spesialis di bidang akuntansi, akuntan manajemen harus cerdas, siap, dan mengikuti setiap perkembangan baru, dan harus memahami dengan baik lingkungan dan praktik-praktik di setiap negara di mana sebuah perusahaan beroperasi. Akuntan manajemen diharapkan mengerti betul tentang lingkungan hukum suatu bisnis, khususnya paham tentang Sarbanes-Oxley Act tahun 2002. Dalam suatu organisasi, posisi akuntan manajemen umumnya berada di bawah direktur keuangan sebagai fungsi staf atau fungsi pendukung. Posisi staf berarti memiliki tanggung jawab tidak langsung bagi tercapainya tujuan organisasi. Nah, berbeda dengan posisi atau fungsi garis yang memiliki tanggung jawab langsung dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam struktur organisasi biasanya itu yang paling atas itu direktur utama. Lalu di bawahnya ada direktur-direktur lain seperti direktur produksi, direktur keuangan, direktur penjualan. Nah, di bawah direktur keuangan berkaitan dengan poin ini, itu tentang peran akuntan manajemen dalam struktur organisasi, itu dia berada di bawah direktur keuangan, kontrolen atau biasa disebut AM. Dia sejajar dengan bendahara. Nah, di bawah kontrolen atau AM itu ada audit internal, ada cost, ada keuangan, ada sistem, dan juga ada pajak. Sekian saja penyampaian materi pada pertemuan kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada video selanjutnya dengan judul yang berbeda, dengan pembahasan yang berbeda. Sekian dan terima kasih.